Oke, untuk Vario 125 yang akan kita jadikan, jatuh, yang akan kita jadikan bore up 140 cc. Oke, bahan apa aja yang kita perlukan ya untuk Vario 125. Yang pertama pasti kita bore up pistonnya ya. Pistonnya saya menggunakan piston Jupiter yang merek Vim, tapi yang HB nya. Nah, ini yang lama, ini yang Jupiter ya. Ini belum kita alter, paling besok. Nah, yang kedua camshaft nya atau noken as. Ini noken as yang lama, ini noken as yang baru. Saya di sini noken as memakai BRT T2, kelihatan nggak ya? Yang tipe T2 dari BRT ya, katanya tuh ya, pokoknya dari BRT yang tipe T2. Oke, ini noken as yang lama. Nah, dan yang ketiga kita membutuhkan pair klep ya, pair klep racing yang agak keras. Saya pakai dari merek SPS ya, karena kita udah pakai noken as BRT yang lipnya tinggi, sekitar tindatannya sekitar 8 mili lipnya ya. Jadi kita pakai pair klep yang lebih keras biar tidak floating. Ini yang pair standarnya, beda ya. Pair standarnya ini agak rapat ya, agak rapat-rapat. Dan batang ulirnya juga lebih besar batang ulir yang racing ya. Tuh, fokus. Oke. Ya, kalau yang racing rada renggang biar nanti di saat saat menekan di lip tertinggi, jadi dia tidak langsung rapat ya, masih ada kerenggangan sekian mili. Kalau pakai pair klep yang standar juga masih bisa ya, tapi kita menjaga-jaga agar tidak floating nanti di putaran atasnya, agar tidak ngambang juga. Jadi kita memakai pair klep yang racing, nggak terlalu keras amat kok ya, masih ada empuk-empuknya, masih bisa buat harian. Tuh, ini yang klep standar, ini yang pair klep racingnya ya, masih cukup untuk buat harian dan balap, dijamin jos. Terserah mau pakai merek apa aja, kita pakai merek SPS. Yang penting kulitnya agak renggang ya, karena kita pakai pair klep pakai noken as BRT yang lipnya tinggi. Karena apa ya, kalau udah pakai noken as racing atau customan, saya wajib pakai pair klep yang agak keras ya, karena untuk supaya putaran menengah ke atas itu enggak drop dan juga menghindari floating. Oke, yang apa lagi ya, piston udah, noken as sudah, pair klep ya, sisanya itu aja sih. Terus nanti di sini saya pakai piston Jupiter Jet ya, ini yang XB Vim, yang Vim tapi yang XB nya ukuran apa namanya, yang XB bore up 55,25 pin 13. Oke, ini dia, emang agak jenong ya. Kalau kita lihat perbedaannya, lihat ya, lebih jenong yang Jupiter dibanding yang Vario 125 ya. Dari nanti ya, di sini nih, di sini dia lebih tinggi ya, ini lebih tinggi. Nanti kita papas ke tukang bubut untuk disamaratakan dengan ukuran yang piston lama ya, supaya tidak terbentur ke head. Dan juga nanti ininya kita papas kurang lebih 1 mili untuk domnya. Untuk cokannya juga ya diperhatikan, cokannya juga pasti kita rapikan lagi ngikuti yang piston namanya ya. Oleh Vario 125 ini rada apa ya, dia cokannya agak ke atas ya. Tuh, nanti kita ikutin, pokoknya kita ikutin semirip mungkin untuk cokannya. Dari pim sih udah gede nih, cuma kurang ke atas aja ya. Nanti bagian dom yang bawah sini kita sama ratakan dengan piston lama, dan yang dom atasnya kita papas kurang lebih 1 mili ya, supaya tidak terlalu gede kompresinya. Karena kalau di sini kita lihat ya, nih kita lihat dari posisi
posisi ring ya. Nah, kelihatan nggak di sini? Dari posisi ring begini aja kali ya. Nah, ini dari posisi ring 1 ya, kita perhatikan dari posisi ring 1. Kalau Jupiter Jet posisi ring satunya agak ke atas ya, lebih maju ring Jupiter dibanding Vario 125 ya. Jadi kompresinya agak maju ya, kompresinya agak maju ya. Kemungkinan kompresi akan lebih padat dengan pakai Jupiter Jet ya. Jadi ini pasti akan saya papas kurang lebih 1 milian dom ya. Kalau nggak dipapas kemungkinan pasti kompresinya terlalu padat, bisa minum bensol nanti. Nanti kan ini buat harian, bisa buat balap ya. Saya pastikan untuk settingan bisa buat harian, buat kerja, buat balap, buat speeding aman ya. Kalau ini posisi ringnya sejajar dengan Vario 125, kemungkinan ini enggak saya babat, ini enggak saya papas, karena saya lihat di sini ring satunya lebih maju ya, jadi kompresinya agak maju dibanding Vario 125. Oke, ini masih dalam preset ya. Nanti kalau misalnya kompresinya masih agak padat juga, paling nanti saya papas lagi 1 mili jadi 2 mili. Sementara saya papas dulu 1 mili ya, karena berhubungan saya nggak punya buret buat ngukur kompresi ya, karena minim alat, dial pun nggak ada, jadi main feeling aja. Oke, jadi ini kita pakai ukuran 55,25 ya, dari piston pin motor Jupiter yang tipe XB. Oke, itu sebelumnya nih Vario 125 yang ukuran 54 oversize 200, ini yang oversize 200 ya. Nah, Kang katanya yang punyanya masih kurang kencang ya, kita naikin lagi. Oke, kenapa saya bikin jenong biar ngejar kompresi bawahnya itu enggak terlalu lelet, karena mengenal Noken BRT ini yang durasinya panjang ya. Ini karakter Noken BRT T2 ini karakternya untuk putaran menengah ke atas ya. Saya pastikan ini menengah ke atas pasti ngisi. Putaran bawahnya dikorbankan, jadi biar nanti putaran bawahnya enggak terlalu lemot, jadi kompresinya biar agak padat aja ya, biar ngejar kompresi bawahnya juga ya. Oke, jatuh. Oke, yang perlu diperhatikan lagi untuk bore up Vario 125 ini, kan ini apa ya, kan ini lipnya udah tinggi ya. Jadi kita perhatikan di bagian headnya. Nah, ini di bagian headnya ya, diperhatikan di bagian ini ya, mana klipnya nih, karena lipnya sudah tinggi, kita perhatikan di saat pelatuk ini menyentuh payung klip pasti akan lebih dalam ya. Nanti ditakutkan topi klepnya ini membentur seal klep ya. Jadi tadi udah saya coba, emang sih nggak nyentuh ya, masih sisa berapa mili gitu ya, tapi biar lebih aman ininya dipapas 1 mili aja udah cukup ya untuk bagian retainernya, topi klepnya. Kalau nggak mau dipapas bisa juga dipendem bos klepnya lebih dalam lagi, sekitar 1 atau 2 mili itu udah pasti lebih aman. Kalau saya memilih untuk memapas ini ya, karena nggak terlalu nyentuh banget sih, walaupun masih aman tapi saya biar ngambil zona amannya aja. Oke, nanti ini kita sekir lagi di bawah sekir, karena berhubung udah malam ya. Besok kita akan proses apa ya, bubut piston dan juga coulter. Oke, kalau lihat dari boring Vario 125 ini maksimal sampai, kalau nggak salah sampai 56 ya. Ini kalau soalnya susah sih ngukurnya karena dilapisi oleh diasil, saya nggak tahu ketebalannya berapa mili. Nah, pasti sepengetahuan saya ini maksimal sampai 56 ya, 55 56 lah udah maksimal ya. Kalau mau naik lagi sampai 57 atau 58 ya otomatis ganti boring ya. Oke, di sini kita pakai 55,25. Jadi hitungan cc nya itu kurang lebih 140 cc ya, 140 cc. Oke ya, ini aja udah cukup ya untuk bore up harian
balap, speeding, touring itu saya rasa udah cukup. Nah sekarang besok kita tinggal coulter sama bobot pistonnya. Oke, kita nantikan besok, kita lanjut besok ya. 2 hours later. Terus sudah kita coulter ya, untuk pistonnya sudah kita coulter ya, udah masuk. Nah dan ini hasil coakannya. Untuk domnya kita papas 1 mili, dan untuk diameter ini ya, pinggir domnya kita sama ratakan dengan yang standarnya. Kita bandingkan dengan yang Vario 125 dan piston Jupiter. Nah ya, di sini sama ya, untuk ketinggiannya sama, dan untuk domnya kita lebihkan. Ini kisaran ada sekitar 2 milian ya. Ntar aku ukur dulu. Ya, tinggi domnya sekitar 2 mili ya, kurang lebih 2 mili tinggi domnya. Dan untuk buntutnya ini ya nggak perlu dipapas lagi, karena ini sudah sangat aman. Walaupun cuma lebihnya 1 mili ya, emang kelihatan agak panjang Jupiter ya, tapi masih aman. Untuk coakan klepnya ini bawaan pimnya emang terlalu besar ya, jadi sengaja saya bikin lebih jenong, karena untuk membayar yang bisa coakan terlalu banyak ini. Kalau saya ikutin ini papasannya pasti ya akan mengurangi kompresi juga ya, karena coakan dari PIM ini udah gede ya. Jadi saya cuma membuat coakan klepnya yang di bagian atas ini, atas bawah ya, karena kan di Vario 125 ini coakannya paling atas coakan klepnya, jadi paling cuma nyuap di bagian atas. Kalau ini masih bawaan PIMnya nih, coakan memang besar dia, lumayan ya. Jadi makanya saya tinggikan domnya untuk membayar yang coakan ini ya. Oke, semua udah oke ya. Dan untuk di bagian squeeze-nya sudah kita bubut juga ya, supaya tidak terjadi knocking. Jadi untuk hasil pembakarannya biar lebih optimal ya, squeeze-nya kita ikuti diameter sehernya, paling kita lebihin dikit kan, sehernya 5525. Ini squeeze-nya kita bikin 55 setengah ya, 55 dikit lah. Oke, untuk di bagian klepnya udah kita sekir, udah bagus. Dan juga untuk ini kita perhatikan juga ya, di bagian, karena kita udah memakai noken SBRT ya, yang lipnya udah tinggi dan durasinya juga panjang. Jadi di bagian topi klep harus kita coak ya, walaupun nggak dicoak pun nggak akan nabrak seal klep ya, masih tetap aman ya. Jadi dia takutnya seperti ini loh, kan ini retainernya, karena lipnya udah tinggi ya, takutnya dia terlalu nonjok ke bawah nabrak seal klep begini ya. Tapi masih tadi udah saya coba kemarin juga masih tetap aman, tapi tetap saya coak ya, saya papas sekitar 1 milian ya, walau kita ngambil zona amannya aja biar tetap biar aman lah pokoknya ya. Untuk care klepnya SND ya, SND apa PSM, SPS ya, terserah kalian mau pakai pair klep apa, yang penting dia mempunyai kekerasan yang lumayan ya dibanding yang standar, biar tidak terjadi floating. Oke, dan juga kalau yang pair klep racing dia ulirnya juga agak renggang ya, agak jarang-jarang gitu ya, biar nanti pas tertekan itu tidak langsung bertemu dengan antara batang-batang lainnya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Dan nokenasnya BRT T2. Oke, karena ini durasinya panjang ya, otomatis pasti karakter atasnya bagus, tengah ke atas bagus, tapi di bawahnya yang dikorbankan. Makanya kita bikin dom supaya kompresi bawahnya juga tidak kedodoran. Oke, jadi setelah itu oke, langsung kita lanjut ke perakitannya. Kita lanjut ke perakitan. Oke, jadi ini seperti ini ya untuk
posisi TMA nya di bagian piston. Untuk ketinggian domnya segini ya, jadi lihat jelas ya. Oke, langsung kita rakitan di bagian headnya. Bagian head sudah kita rakit, sudah pasang no panas juga. Oke teman-teman, ini jangan lupa diperhatikan juga ya di bagian packing gasket, di gasket head, packing head. Ini kan kalau nggak diikuti sesuai diameter piston, pastikan ada apa ya, jadi tekanan bahan bakarnya kurang bagus, terhalang oleh packing. Karena packingnya masih ukuran standar, jadi harus kita sesuaikan ya, kita potong ya, kita potong sebesar 55 kan, pistonnya 5525, kita ambil aja di 55,5 ya, 5550. Nah, dan juga untuk pemotongannya harus benar-benar rata dan rapi ya, cuma dipotong dikit sih, nggak banyak, paling di bagian-bagian sini aja nih, di pinggir-pinggir ini nih ya. Diusahakan rapi ya, karena ini kan sangat penting untuk menahan air radiator juga, dan juga oli, supaya air radiatornya tidak tercampur ya, tidak masuk ke ruang bakar. Jadi harus teliti ya. Dan pemasangannya juga boleh pakai lem packing, tapi jangan tebal-tebal, tipis-tipis aja lemnya ya, jangan banyak-banyak, nanti lem packingnya bisa menghalangi sirkulasi air radiator. Kita gunting pakai ini ya, kita potong pakai gunting sebisa mungkin, kita main piling-piling aja ya, serapi-rapinya kita. Oke. Oke, ini udah saya gunting ya, jadi seperti ini. Ini apa, lecet kena gesekan gunting tadinya, karena kan posisinya seperti ini, jadi kena pinggir-pinggirannya. Nanti bisa di apa ya, dipilok lagi lebih bagus ya. Untuk ini sudah pas. Oke, menurut saya ini sudah pas ya. Nanti ini bisa dipilok lagi dan diberi lem sedikit aja, tipis-tipis, karena ini rawan bocor ya, untuk menjaga air radiator tidak masuk ke ruang bakar. Oke, lanjut kita pasang. Oke, udah terpasang ya, sudah terpasang rapi, jadi tinggal naikkan mesin ini ke rangka. Paling besok kita lanjutkan lagi, karena sekarang udah malam, nggak mungkin juga kita menyalakan motornya di malam ini. Besok kita akan Ryan hidupkan ke apa, pokoknya gitulah ya, kita nantikan besok. Oke. 2 hours later. Oke teman-teman, ini udah dipasang ya, mesinnya udah naik, mesin udah naik, tinggal kita tes. Tadi udah sempat saya Ryan, udah sempat saya geber-geber. Ini untuk saya review aja ya. Jadi setelah pemasangan ball up 140 cc dengan piston Jupiter Jet ya, dari PIM, diameter 55,25 ya, no panas BRT T2 ya. Kita dengar suaranya ya. Langsung stabil ya, bagus, langsung bagus. Dari RPM bawah ke atas itu mulus, tanpa ada jeda, tanpa ada putus ya. Cuma sayangnya ECU-nya masih standar. Saya sarankan untuk di remap ya, biar nggak limit di RPM atasnya, karena big powernya sudah besar, RPM-nya udah sanggup naik ke 9000 RPM lebih ke atas loh ya. Jadi kalau mau lebih enak lagi, saya sarankan untuk di remap aja ECU-nya, atau mungkin kalau ada dana lebih bisa pakai juga, tapi di remap pun udah enak kok. Oke, kita mulai ya.
Oke ya. Jadi di sini udah motor udah oke lah untuk bore up 140 cc harian, udah cukup untuk touring, untuk speeding ya, maupun balap juga. Menurut saya dari karakter mesin udah enak banget ya. Tinggal nanti setting di bagian CVT ya. Yang menentukan enak enaknya nanti langkah terakhir di bagian reset CVT ya. Jadi power dari mesin itu udah mendukung, tinggal power transfer tenaga ke roda belakangnya ya, gimana nanti jadinya. Oke. Jadi kesimpulannya jos lah, mantap. Oke, ini videonya sekian sampai sini aja ya. Nanti kalau ada waktu saya akan akan review lagi gimana nanti tes jalannya, drive-nya setelah reset CVT ini. Oke, ditunggu part 2 nya ya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini dan dukung channel ini. Jika bermanfaat silahkan di like dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.